Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farguda Andiono, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, konsentrasi, navigasi, dan tata udara. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan refrigerator kapasitas 180 liter dengan 2 pintu dengan refrigeran R134A. Menuju ke rancangan, dalam merancang refrigerator ini kita butuh beberapa komponen atau alat utama. Pertama itu ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk memapatkan refrigeran berfasa gas supaya menjadi bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi sehingga bisa bersiklus untuk melakukan siklus kompresi uap. Pada rancangan kali ini, jenis kompresor yang akan digunakan adalah kompresor hermetik untuk 2 pintu dengan 1/6 PK, tipe Qi D52H dengan freon R134A, 220 volt atau 224 volt dengan 50 sampai 60 Hz. Kenapa tipe ini yang digunakan? Karena mampu dan cocok untuk R134A, itu yang pertama, dan sesuai dengan kapasitas 180 liter dan atau untuk kulkas 2 pintu. Selanjutnya untuk kondenser. Kondenser pada rancangan kali ini digunakan kondenser 12U, yaitu maksud U ini adalah tikungan di kiri dan kanan, jadi dia ada 12 tikungan. Kondenser ini adalah alat yang berfungsi untuk menurunkan temperatur dengan membuang kalor yang terdapat dalam refrigeran ke lingkungan atau ke heatsink. Selanjutnya ada alat ekspansi. Alat ekspansi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran supaya refrigeran menjadi bertemperatur rendah dan bertekanan rendah sebelum masuk ke evaporator. Pada rancangan ini, alat ekspansi yang digunakan adalah TCLE refrigeran, yaitu Thermostatic Expansion Valve. Ini digunakan karena cocok untuk refrigeran R134A. Evaporator. Evaporator adalah tempat refrigeran menyerap kalor produk sehingga suhu dalam kabin refrigerator dapat terkondisikan. Evaporator yang biasa digunakan pada refrigerator itu adalah evaporator yang jenis plat atau plate evaporator. Pada rancangan kali ini yang digunakan adalah evaporator plat dengan ukuran 105 x 24,5 cm sesuai dengan ukuran bagian pintu yang atas atau freezer. Selanjutnya ada fan motor. Fan motor ini berfungsi untuk menghembuskan udara dingin evaporator supaya proses perpindahan kalor terjadi secara merata ke seluruh kabin refrigerator. Pada rancangan ini menggunakan motor fan kulkas Polytron Beleza 2 pintu dengan arus 220 volt dan 50 Hz serta menggunakan 6 watt dan 0,08 ampere. Selanjutnya kita ke alat kontrolnya. Untuk alat kontrol, pertama kita butuh yang namanya termostat. Termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu lemari es atau suhu refrigerator dengan sesuai yang kita mau. Bisa diatur sesuai settingan dari termostat itu sendiri. Ketika suhu di lemari es sangat rendah atau dalam keadaan cut off, maka kontak termostat membuka sehingga kompresor berhenti bekerja. Dari NC menjadi NO, sehingga kompresor berhenti bekerja karena tidak mendapatkan aliran listrik. Ketika suhu sudah mulai meningkat lagi dan kontaknya menutup lagi, maka kompresor pun akan bekerja lagi untuk mendinginkan refrigerator. Pada rancangan kali ini yang digunakan itu termostat ATB F133, cocok untuk kulkas 2 pintu. Kompresor pun akan hidup pada suhu 6 derajat cut-on-nya, dan suhu dalam mencapai 0 derajat mereka cut-off. Jadi nggak boleh sampai di bawah 0 derajat. Selanjutnya ada defrost timer. Defrost timer ini adalah timer atau penghitung waktu defrost. Apa itu defrost? Defrost adalah proses pencairan bunga es pada refrigerator karena bunga es dapat menghambat proses pertukaran kalor di evaporator. Nah, jadi selanjutnya ada defrost heater. Defrost heater ini adalah pasangan dari defrost timer. Jadi ketika proses defrost terjadi, ketika defrost timer melakukan kontak menjadi tertutup, jadi NC, maka dia akan mengalirkan arus listrik ke defrost heater supaya heater ini atau pemanas ini menyala dan mencairkan bunga es. Pada rancangan ini akan digunakan defrost heater 10 inci StarMax karena ukurannya sesuai dengan ukuran kabin evaporator tadi. Selanjutnya ada defrost thermostat. Defrost thermostat ini sebagai pengaman dari defrost timer. Kasusnya seperti ini. Jadi ketika proses defrost sudah selesai terjadi, tapi dalam waktu timernya belum, di defrost timernya belum mengontak, nah ini bisa diantisipasi dengan defrost thermostat. Dengan cara
apabila suhu di dalam kabin sudah melebihi 5 derajat atau tergantung yang diatur termostat, derajat Celcius, maka defrost termostat ini akan memutus aliran ke defrost heater sehingga defrost heater berhenti menyala. Atau dalam artian proses defrost sudah selesai. Pada rancangan ini akan digunakan defrost termostat, bimetal kulkas 4 kabel LG dan fuse-nya di dalam, jadi lebih efektif. Jadi tinggal dipasang. Selanjutnya ada saklar pintu. Saklar pintu ini berfungsi untuk on-off-nya lampu yang ada di kabin kulkas. Dan juga on-off-nya fan yang ada di evaporator, itu juga bisa. Pada rancangan kali ini, switch-nya menggunakan D3D 121 dengan 30 volt 0,5 ampere. Selanjutnya ada overload motor kolektor. Overload ini berfungsi untuk menjaga kompresor. Dan apabila kompresor terlalu panas atau arus listrik yang mengalir ke kompresor terlalu tinggi, maka dia akan memutus aliran sehingga kompresor berhenti bekerja. Pada rancangan ini digunakan overload yang cocok untuk kompresor kulkas 1.6 PK. Selanjutnya ada starter delay. Starter delay ini berfungsi untuk memberikan tenaga tambahan ketika proses starter dimulai sehingga kerja kompresor menjadi lebih ringan ketika starter. Pada rancangan ini digunakan delay PTC satu kaki kiri di atas. Ada juga receiver dryer atau filter. Apa itu filter? Filter ini berfungsi untuk memisahkan gas dengan liquid sebelum masuk ke evaporator. Jadi semua atau refrigeran yang masuk ke evaporator itu diusahakan berfasa liquid karena proses heat transfer lebih bagus. Pada rancangan ini menggunakan filter isi kulkas 5/8 dengan 12 cm, satu mereknya OneCool. Dari alat-alat tambahan tadi kita buat sistem kelistrikannya. Ini adalah wiring diagram atau diagram kelistrikannya. Bisa dilihat bahwa dari termostat itu yang terhubung ke defrost timer, ada defrost thermo. Defrost thermo itu yang tadi, yang defrost thermostat dan defrost heater. Dengan posisinya thermofuse itu dia masih tergabung. Yang di rancangan saya dia tergabung dalam defrost thermo karena sudah include di defrost thermonya. Jadi proses kerja dari kompresor dia akan bisa bekerja apabila termostat dalam keadaan NC, defrost dalam keadaan NO, dan overload dalam keadaan NC. Maka proses siklus kompresi uap terjadi karena kompresor bekerja. Apabila suhu sudah tercapai atau sudah sampai 0 derajat, maka akan cut off dan termostat ini akan membuka, maka kompresor akan berhenti bekerja. Ketika proses defrost dari termostat sini yang NC, maka defrost timer akan menjadi NC, berubah dari 3 ke 2, dan dia akan mengalirkan arus listrik ke defrost thermo, dari defrost thermo diteruskan ke defrost heater, dan proses defrost pun terjadi. Nah, karena dari 3 ini pindah ke 2, maka arus listrik yang ke evaporator fan motor dan ke kompresor pun hilang. Jadi, ketika proses defrost, kompresor dan evaporator fan mati. Begitu proses defrost selesai, entah oleh defrost thermo karena suhu tadi sudah tercapai atau prosesnya sesuai timer, dia akan kembali lagi ke 4, kembali lagi menjadi NO, dan evaporator fan motor dan kompresor akan kembali menyala. Selanjutnya sistem perpipaan. Untuk sistem perpipaan sama seperti kelas 1 refrigerator domestik yang ada, jadi ada kompresor, kemudian dia ada pipa pengisian itu atau pipa suction. Dari pipa suction ini di sub refrigeran, kemudian di discharge atau dikeluarkan lalu diteruskan ke kondensor untuk dibuang ke heatsink, jadi refrigeran bertemperatur rendah. Kemudian penyaring ini filter dryer tadi untuk supaya yang masuk ke sini usahakan fasenya liquid. Kemudian dia masuk ke ekspansi. Di ekspansi ini supaya bertekanan rendah, jadi mampu menyerap lebih banyak kalor refrigerannya, dan kemudian dari itu masuk ke evaporator untuk mengkondisikan kabin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.